Terima kasih kepada Anda sudah memulai. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, Ibu ingin mengenal terlebih dahulu nama-nama dari Ananda semua. Dimulai dari ujung kanan Ibu. Silakan perkenalkan nama panggilan saja. Perkenalkan, nama saya Ivan. Perkenalkan, nama saya Islam. Perkenalkan, nama saya Rizky. Perkenalkan, nama saya Nurul. Perkenalkan, nama saya Tasya. Perkenalkan, nama saya Yan. Perkenalkan, nama saya Mariam. Perkenalkan, nama saya Esti. Baik, terakhir Ibu akan memperkenalkan nama Ibu. Nama Ibu Latifah. Jadi Anda semua bisa memanggil Ibu dengan sebutan Ibu. Baik, kalau Ananda belum ada tahu apa itu bimbingan kelompok, maka Ibu akan jelaskan apa itu bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok itu di mana kita itu memanfaatkan dinamika kelompok untuk membahas suatu topik yang di mana topik ini sangat penting untuk kita bahas karena sangat relate kepada kehidupan kita. Apakah Anda mengerti? Mengerti, Bu. Kemudian dalam proses bimbingan kelompok ini ada beberapa tujuan yang bisa kita dapatkan dari proses ini, yang di mana kita bisa menjadi orang yang berani dalam mengemukakan pendapat. Kemudian kita bisa belajar menghargai ketika orang berbicara dan merespon apa yang mereka bicarakan agar orang yang berbicara tadi merasa dihargai, seperti itu. Kemudian baik, Ananda ada yang tahu kenapa kita duduk dengan melingkar? Silakan Isma. Agar lebih fokus, Bu, dan saling menghargai. Bagus sekali ya Isma atas pendapatnya. Kemudian ada lain yang ingin mengungkapkan pendapatnya? Silakan. Bagus sekali ya. Jadi mengapa kita duduk dengan melingkar ini? Di mana manfaatnya kita bisa mendengarkan atau menghargai teman kita yang berbicara. Kemudian kita bisa tidak ada yang terbelakangi dari dalam proses bimbingan kelompok. Kemudian selain itu ada beberapa hal yang sangat Ibu tekankan dalam proses bimbingan kelompok kali ini, yaitu yang pertama kesukarelaan, di mana Ananda semua diminta untuk sukarela dalam menyampaikan pengalamannya, menyampaikan pendapatnya, dan juga tidak segan atau tidak keberatan untuk masalahnya nanti diceritakan. Kemudian selain ada kesukarelaan, ada juga namanya kerahasiaan. Di sini jikalau nanti dalam proses bimbingan kelompok ada hal
waktu itu adalah memanfaatkan waktu sebaik-baik mungkin. Ya. Jadi tadi sudah dipaparkan atau dijelaskan oleh beberapa teman kita tadi, yang dimana manajemen waktu itu adalah cara kita memanage atau menentukan waktu-waktu yang mana untuk kegiatan kita sehari-hari. Sebelum kita masuk ke dalam proses sebelum kita lanjutkan materi pada hari ini, itu ada video yang berkaitan dengan manajemen waktu ini.
kondisi tubuh kita dan lingkungan kita. Ada yang memiliki pengalaman tentang dampak dari manajemen waktu yang buruk ini? Boleh Isma pendapatnya bagaimana pengalamannya? Waktu itu saya pernah kan ada kelas pagi Bu. Jadi saya telat bangun. Terus dan saya kejar-kejaran gitu Bu, ngebut-ngebut di jalan dan dan akhirnya saya kecapean dan sakit. Nah, itu adalah salah satu dampak dari manajemen waktu yang buruk, di mana Iswa tadi telat bangun nih, terus dia mengejar waktu ke kampus itu dengan naik motor kebut-kebutan. Jadi ketika ada hal yang tidak diinginkan terjadi, pastinya seperti kecelakaan atau jatuh naik motor gitu kan, pasti dampaknya tidak hanya terhadap diri Iswa sendiri, tetapi yang ada di sekitar Iswa pada saat itu. Kemudian adalah teman-teman, adakah Ananda yang selama ini manajemen waktunya yang buruk itu terganggu dalam kondisi kesehatannya atau kondisi fisiknya? Aku silakan. Tidak, kalau seperti itu Ibu contohkan sedikit dari dampak fisik yang tidak stabil atau tidak fit ketika manajemen waktu kita yang buruk. Contohnya tadi dari video itu bahwasanya dia itu begadang sampai subuh untuk mengerjakan tugas. Selain tugas itu ternyata hanya sekitar 10% saja dia mengerjakan tugas, tetapi selebihnya itu dia malah bermain game atau chattingan dengan yang lain seperti itu. Dan ketika begadang itu larut terus menerus terjadi, maka dampaknya itu bisa dalam kesehatan kita, seperti kita terkena penyakit mah atau kepala pusing atau darah kita itu menjadi rendah dan bisa mengakibatkan kita tuh kurang fit dalam beraktivitas seperti itu. Selain dari kondisi fisik
Nova, silakan. Kita kan biasanya CAP yang sering baca buku sedikit, baca di buku banyak. Kita bisa catatan ini baca kita nggak lupa kan, nggak lupa terus bisa. Bagus sekali ya, itu tadi beberapa tips dari teman kita yang eh, untuk mengurangi manajemen waktu yang buruk. Salah satunya eh, menghitung skala prioritas kegiatan. Kemudian setelah dihitung tadi bisa dibuat schedule seperti untuk hari ini kegiatan ini yang terlebih dahulu dikerjakan. Kemudian setelah selesai bisa dilanjutkan dengan kegiatan yang lain. Tapi kalau tidak sehari itu tidak selesai, maka bisa dikerjakan di hari esoknya. Kemudian cara Nova tadi kayak menempelkan beberapa kegiatan itu di kaca, karena kan kita cewek gitu kan, saling berkaca, sering sekali berkaca. Jadi mungkin tips dari Resti dan juga Nova itu efektif sekali untuk kita lakukan untuk mengurangi manajemen waktu kita yang buruk tadi. Baik, ada yang ingin ditanyakan, Ananda? Tidak, Bu. Kalau seperti itu tidak ada lagi yang ingin ditanyakan. Ibu ingin mendengar kesimpulan tentang materi yang kita bahas pada hari ini dari Maya. Silakan Maya. Jadi manajemen waktu itu mengatur waktu dengan sebaik-baiknya, lalu cara kita bisa manajemen waktu itu dengan bisa seperti yang kata Rizky tadi, bisa dengan mengatur alarm, lalu menggunakan apa dengan membuat catatan di cermin. Nah, benar sekali ya. Jadi tujuan kita membahas tentang manajemen waktu yang buruk tadi, kita bisa mengambil beberapa cara agar kita mengurangi manajemen waktu kita yang buruk. Jadi karena kita tahu bahwa waktu itu adalah emas dan tidak bisa diulang kembali, seperti itu. Jadi Ibu harap setelah ini Ananda bisa mengatur jadwal atau manajemen waktu itu semakin baik daripada sebelumnya, sebelum kita membahas tentang manajemen waktu ini. Kalau seperti itu, Ibu ingin mendengar kesan dan pesan dari Ananda semua, dimulai dari Intan. Oke Bu, kesan dan pesannya itu setelah mengikuti kegiatan hari ini, saya jadi tahu Bu tentang manajemen waktu itu, karena waktu itu sangat berharga ya Bu, karena kita tidak boleh menunda kerja kita atau tugas kita. Kita harus memprioritaskannya terlebih dahulu agar kita tidak terburu-buru dan mengejar waktu yang ingin kita lakukan. Bagus sekali ya Intan. Kemudian dilanjutkan dengan Iswa. Baik, terima kasih Bu pesan yang besar saya pada hari ini. Saya sangat senang mengikuti BK Kelompok pada hari ini dan dapat pemahaman baru bahwa dengan manajemen waktu yang baik itu juga berdampak baik pada kita. Tapi kalau manajemen waktu itu buruk juga berdampak buruk pada kita sendiri.
dari kegiatan kita hari ini, yang pertama saya sangat senang sekali bisa mengikuti kegiatan ini, dan juga mendapat pengalaman baru mengenai bagaimana cara kita manajemen waktu yang baik. Kemudian melanjutkan dengan saya sangat senang sekali dengan kegiatan pada hari ini, dan juga saya mendapatkan pemahaman baru tentang manajemen waktu yang lebih baik. Kemudian ayah kemudian jadi saya tahu bahwa manajemen waktu itu sangat penting. Kalau kita tidak bisa manajemen waktu itu, keseharian kita itu menjadi berantakan. Kemudian saya pesan dari ini, saya sangat senang mengikuti hari ini dan juga baik. Ibu lihat dari beberapa dari semua ananda yang sudah memberikan pesan dan pesan, ibu tanya kembali, ada yang ingin ditanyakan dari materi kita hari ini? Jadi karena sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, ibu anggap semua ananda sudah mengerti tentang materi kita pada hari ini, yaitu tentang manajemen waktu. Jadi ibu berharap nantinya setelah selesai dari bimbingan kelompok pada hari ini, ibu berharap ananda semua bisa semakin baik dalam menentukan atau memanajemen waktu ananda semua menjadi lebih baik dan sebagainya. Baik, karena sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, ibu minta maaf kepada ananda semua jika dalam proses konseling tadi bimbingan